Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Rahmawati dengan NIM D02235220. Baik, di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Musyrifah, di mana tugasnya yaitu kita disuruh mempraktekkan setiap langkah yang ada di praktikum 13, 14, dan 15. Dan kita disuruh untuk membedakan datanya untuk setiap orang. Jika yang saya cantumkan adalah database dosen, maka data yang saya ambil yaitu pinjam buku seperti yang kemarin. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat data minimal 5 dokumen yang diujikan. Baik, untuk langkah pertama, di sini untuk pertemuan 13, kita akan mengikuti langkah-langkahnya. Kita akan langsung masuk di Windows R. Di sini langsung salah. Nih. Windows R. Kita lihat langkah-langkahnya dulu. Kita masuk di ini aja dulu. Mouse. Terus kita masukkan database kita, yaitu database saya itu pinjam buku. Nah, di database saya ini, saya memiliki 2 collection, yaitu buku dan anggota. Nah, untuk pertama-tama, kita akan langsung membuat collection-nya sekaligus mengisi dokumennya. Ini mana? Ya. Kita pakai insert money. Terus mana? Di sini kita pakai tb.buku.insert money. Keyboard saya ini yang bermasalah ya. Insert money. Terus kita isi datanya. Kalau di buku itu saya punya pertama judul, dimana judulnya misal manajemen basis data. Terus ada apa lagi ya? Ada judul, ada penulis, koma di sini. Penulis. Terus kita di sini penulisnya misal Herman. Kemudian apa lagi ya, penulis kategori. Dimana kategorinya itu manajemen. Apa ya kategorinya? Database. Nah, setelah itu ini kan sudah ada satu dokumen. Di sini kita membuat 2 dokumen, 5. Ini apa ya? Di sini FWB saja. FWB. Terus penulisnya itu Vian. Terus kategorinya itu web. Di sini untuk dokumen ketiganya apa ya? Jaringan komputer.
penulisnya itu siapa ya? Sumiati. Terus kategorinya itu komputer, jaringan. Berapa mini? 1, 2, 4. Bahasa Inggris saja kali ya. Bahasa Inggris. Ini penulisnya itu Rahma. Kategorinya bahasa. Bahasa. Ini sudah ada 1, baru 4. Terus kita buat lagi apa ya? Pemodelan. Terus penulisnya Yunita. Terus kategorinya itu kalau pemodelan apa ya? Dia pemodelan aja kan ya. Analisis. Nah, sudah. Terus ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita enter. Terus kita tutup. Apakah dia berhasil? Ya, dia berhasil. Kita mau lihat isi dari collection yang kita sudah isi, ya, yaitu db dot apa ini buku dot fin. Keyboard saya kok ini ya, sudah ada. Terus apa lagi? Mungkin untuk collection kedua kita akan membuat untuk anggota. Nah, di anggota itu isi dari collection-nya itu ada nama, terus apa ya? Itu ada nama, terus total alamat, terus total pinjam. Jadi ada 3 field. Namanya itu misal Parma. Terus di sini kita rubah jadi alamat. Terus di sini alamatnya Wono. Terus kita kategorinya ini kita rubah jadi total pinjam. Dia meminjam 3 buku. Ini kita ganti jadi terubah. Kita hapus saja ya. Supaya langsung. Mana? Di sini juga kita akan membuat 5 dokumen. Nah, kita enter, terus kita salah. Nah, di sini namanya kita ganti jadi MP. Alamatnya itu Wono juga, total pinjamnya itu 2. Enter. Sini kita ganti jadi 4. Kan suang aja. Suang. Terus ini jadi adik. Terus yang
4 itu ini 2 aja ya, Kang. 4 ya. Menuju. Terus di sini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kedua itu 2, terus dia alamatnya Haji ini. Kita jadi Rahmah. Ya, enter, terus ini, terus tutup. Enter. Apakah dia berhasil? Ya, dia berhasil. Nah, untuk memanggilnya tuh sama. Jadi tinggal kita rubah buku, dia dirubah jadi anggota. Ya, sudah. Saya lihat dulu besok berjalan. Oh ya, sudah berjalan. Terus apa lagi? Baik, kita kembali ke materinya. Setelah kita tampilkan, kita disuruh yang kayak gini. Data dosen, DB mahasiswa. Buku aja kita. Berarti kita di sini pakai DB buku, terus fin dia kalau kita lihat definisi di atas, di sini itu mencari dokumen yang nilainya sama dengan value yang ditentukan. Jadi kita ikuti perintahnya X. Jadi dia pakai DB. Di sini kita ganti jadi buku, terus fin baru nama. Kalau buku itu berarti bukan nama di sini. Atau kita pakai anggota aja kali ya. Ya, anggota aja. Berarti kita di sini pakai DB anggota fin. Terus di anggota itu ada nama. Salah. Nama. Kita tulis namanya siapa? Namanya Parma. Bukan, enggak gini penulisannya. Terus kita begini. Baru kita pakai X, baru taruh namanya. Di dolar X. Salah. Kok gini? X. Terus kita pakai, baru kita taruh namanya. Itu kan. Nah. Terus kita tutup. Salah. Nah, setelah itu di sini ID-nya. Karena di sini kita tidak pakai ID, jadi mungkin namanya kita akan ganti jadi alamat aja. Kemudian ID-nya kita ganti jadi nama. Kemudian total pinjam. Oke. Kita ganti di sini karena kita tidak pakai ID. Sini kita taruh alamat. Alamatnya di sini. Terus kita enter. Lah, error. Ini ya, kenapa ya ini error? Terus tutup kan. Ini 1, 2. Aku salah. Ini ngapain ada nyempil ini? Ya, itu. Oke, terus kita enter. Ini belum. Aduh. Ini kenapa ya? Harusnya ID 2 nama. Ini kayaknya hasilnya. Oh ya, ini sudah cocok.
Oh ya, sudah cocok. Nah, terus kita akan langsung ke langkah selanjutnya itu nih. Pakai operator nih. Kayaknya ini terus objek perintah yang sama tapi bedanya di sini kita rubah jadi nih. Terus ini 2 ya. Oh iya, karena nih saya mengerti. Yang di bagian sini itu dia akan menampilkan file yang sama. Kenapa 2? Karena ada dua dokumen yang memiliki alamat yang sama yaitu Wono. Nah, di sini kita itu kalau dari penjelasannya kayaknya dia kita cari nih. Oh ini. Masalah. Penjelasannya mana? Dia itu mencari dokumen yang tidak sama dengan value yang ditentukan. Jadi, di sini dia akan menampilkan dari materinya Ibu, di sini dia akan menampilkan city yang dimana city ini dia tidak memiliki value yang sama. Karena saya di sini Wono, maka kagak mau. Ini kenapa ya? Masukin nama nih, alamat nih Wono. Kenapa kagak mau? Di sini kita aja ganti jadi nih. Nah, toh kenapa 3 yang muncul? Karena di sini dia perintahnya kan menampilkan file yang tidak sama dengan Wono, maka yang tampilkan itu yang bukan alamat Wono. Seperti itu. Terus untuk yang ketiga itu dia pakai GT. Di mana GT ini? GT itu dia mencari dokumen yang nilainya lebih besar dari value yang ditentukan. Di sini kita akan anggota cocok karena saya punya ini GT. Oke, di sini kita akan menggunakan bukan alamat tapi total pinjam. Total pinjam. Kita pakai GT. Terus ya. Terus di sini total pinjamnya kita 2 aja. 2. Kita enter. Oh, kok kagak ada ini ya? Kagak ada. Oh, aku salah ini. Salah nama. Pinjam. Ya, di sini dia menampilkan total pinjam yang lebih dari 2. Oke deh, terus untuk perintah selanjutnya GTE. GTE itu kayaknya dia kayak ini deh. Mencari dokumen yang lebih besar sama dengan value yang ditentukan. Jadi kan kalau GT tadi dia akan mencari dokumen yang lebih besar daripada value yang ditentukan. Nah, kalau GTE dia akan mencari yang lebih besar atau sama dengan nilai yang ditentukan itu sendiri. Jadi kita tinggal rubah aja. Jadi nanti di sini dia akan tetap menampilkan 2 karena perintah GTE itu dia menampilkan yang lebih besar dan sama dengannya. GTE. Enter. Nah, dia akan tetap menampilkan 2 karena GTE yang kita tentukan 2 itu ya sama dengan 2 gitu. Terus untuk perintah selanjutnya GTE terus LT. LT dan LTE. Kita tahu, kita cari dulu definisinya LT dan LTE. Nah, LT itu dia lebih kecil mencari dokumen yang lebih kecil dari value yang ditentukan, sedangkan LT itu dia lebih kecil sama dengan value yang ditentukan. Sama GTE, tapi kalau GTE itu besar, value itu kecil. Terus mana? Ini ya, LT. Kita pakai ini aja, LT. Di sini kita 3 aja. 3.
terus kita enter. Nah, dia akan menampilkan 2 karena LT itu dia mencari dokumen yang lebih kecil daripada nilai value yang kita tentukan tadi. Nah, berbeda dengan LTE. Kalau kita LTE pakai LTE, dia akan tetap menampilkan 3 dan yang lebih kecil di bawahnya karena dia menentukan yang sama dengannya. Ya, kok non valid? LT. Oh, salah penulisan. LTE. Cium. Nah, dia tetap menampilkan 3 dan ada 3 dokumen yang memiliki total pinjamannya itu 2. Nah, untuk selanjutnya ada in dan nin. Kita cari tahu dulu apa sih itu definisi nin dan nin. Apa tadi? In dan nin. In dan nin. Nah, in itu dia mencari dokumen yang nilainya ada dalam value array yang ditentukan. Dan nin itu yang tidak ada di dalam value array. Jadi perintahnya untuk in, mana-mana, in. Ini, oh ya. Jadi kita pakai total pinjaman aja kali ya. Terus kita pakai koma di sini, koma, ya. Kita taruh 2 serta 4. Sini kita pakai in. Nah, in itu dia akan menampilkan apa tadi ya? Yang nilai array yang kita tentukan itu, misalkan saya kasih masuk 3, 2, 4. Nah, dia akan atau mencari dokumen yang total pinjamannya itu ada 2, 3, dan 4. Nah, kok gini? 3, 2, 4. Oh, enggak gitu penulisannya. Coba. Salah. Dia pakai total pinjaman terus in, terus dia pakai, maaf, kesalahan. Kita pakai, kan dia array jadi dia pakai ini. Ya. Lah. Oh, dia di luarnya. Sini tetap. Oh, tetap. Coba. Nah, mana ya? 3, 2, 4 ya. Dia kayaknya tampilkan semua ini deh karena tidak ada yang tidak ada yang memiliki total pinjaman selain dari 3, 2, 4 ini. Terus kalau kita pakai nin, nah dia akan menampilkan dokumen yang tidak memiliki sepanjang array value yang kita tentukan. Nin. Nin. Sini kita akan menentukan 3, 2 aja deh, karena tidak ada itu muncul kalau ada 4-nya juga. Nah, hanya 4 yang ada. Dia tidak menampilkan 3, 2 lagi. Terus untuk selanjutnya create collection. Ini sudah ya. Ini sudah. Oke, insert one. Nah, untuk materi dari 13 sudah selesai. Kita akan langsung ke materi 14. Ini di materi 14. Kita lihat. Ini mahasiswa fin n. Oh, dia berbeda ini. Oke. Kita akan langsung masuk di latihannya aja dengan data yang sama. Di sini kita diminta untuk n. Kita akan cari tahu apa sih itu n. Oh, n itu menampilkan 2. Jadi dia akan menampilkan value. Oke deh. Oh, ini. Kok ada definisinya? Ini tidak ada definisinya. Kita di sini kan mencari dokumen dilakukan berdasarkan kondisi true and false. Kenapa pakai n? Dia akan menampilkan mana? Ya.
nama dan NIM. Jadi kalau ada nama, tono, dan NIM begini, maka dia akan tampil. Nah, jadi kita akan pakai apa ya? Kita pakai collection aja, buku. Kita pakai buku di sini. Oh, kita tampilkan aja dulu ya. Tampilkan aja dulu supaya kita tahu apa data-data dari buku itu sendiri. Buku. Nah, ada judul, penulis, kategori. Oke, terus di sini kita akan sini kita rubah jadi kita akan mengeksekusi bagian buku aja. Buku. Terus di sini kita ganti jadi sesuai petunjuk dia langsung pakai N. Ya, kok ini memusingkan. Dia pakai N. Terus ini baru ini, terus nama. Kan kita pakai karena kita mau menampilkan dua, jadi kita pakai array. Di sini kita akan menampilkan judul buku, di mana judulnya itu adalah FWB. FWB. Terus kita pakai koma. Terus apa yang mau kita tampilkan lagi? Penulis. Di mana penulisnya itu adalah Vian. Nah, terus apa lagi? Oh, dia ditutup ini. Tutup. Tutup. Sini kita buka kembali, terus kita tutup di sini. Nah, ini kan tutup, buka. Coba kita enter. Nah, jadi di sini ketika dua kondisi ini memenuhi, maka dia akan menampilkan perintahnya. Oke. Terus untuk selanjutnya, di sini kita pakai N. Oh, masih sama ya. N, nama, tono, NIM. Kita coba ini. Kenapa tono dengan NIM? Coba kita pakai N, misal NIM-nya itu misalkan dengan nama tono, tapi NIM-nya berbeda. Nah, kita coba aja nih. Di sini misal kita pakai buku. Di sini kita ganti penulisnya dari nama Pian aja. Sama nih kan, cuma P sama V-nya yang berbeda. Maka dia tidak akan muncul karena pertama kondisi pertama dia memenuhi, tapi kondisi kedua tidak. Jadi dia tidak muncul. Kemudian untuk selanjutnya dia pakai OR. Nah, di mana kalau OR itu dia ketika salah satunya sudah memenuhi, maka dia akan tampil. Jadi kedua ini pakai OR aja. Kita pakai OR. Tidak ada lagi OR dengan judul FWB dan penulisnya itu kita di sini kita ganti jadi Yunita aja. Yunita. Maka yang muncul itu dua, yaitu pertama yang memiliki judul FWB dan yang kedua itu yang memiliki penulis Yunita. Nah, kalau kondisi OR itu dia dua. Jadi kalau misal salah satu misal kondisinya sudah memenuhi satu, misal nih ada OR kan. Kalau salah satunya sudah memenuhi, maka dia akan menampilkan. Pertama kan FWB. Nah, di dalam dokumen kita tadi, ini dia sudah memiliki judul yang FWB. Terus dia sudah, terus penulisnya itu ada juga Yunita. Walaupun dia berbeda dokumen, dia akan tetap muncul. Oke, seperti itu. Terus untuk selanjutnya, kita pakai NOR. Ini gerbang logika ya, NOR. Di sini nama tono dengan NIM D0223. 13. Oh, NOR. Kita pakai NOR aja.
Di sini kita ganti not. Kita coba ya. Kita ganti FEB. Di sini penulis aslinya aja. Siapa namanya? Vian. Vian kah? Ya. Vian. Enter. Mari kita lihat. Jadi dia tidak menampilkan judul yang FWB. Judulnya itu FWB dan penulisnya itu Vian. Dia mengecualikan ini. Jadi selain dari ini, dia akan menampilkan dokumen, semua dokumennya. Iya. Terus untuk selanjutnya, dia pakai operator not. White, aduh. Not. Aduh. Ini agak ini ya. Terus dia pakai nim, not, GTE. GTE kan tadi dia tidak menampilkan ini ya, yang memiliki value. Terus not, nim. Berarti dia nih. Berarti dia bukan di sini. Pertama kita akan kita akan menulis apa yang ingin kita tampilkan. Pertama, saya mau judulnya aja. Jadi kita taruh di sini judul. Jaringan komputer. Terus tuh. Enggak gitu ternyata. Judul toh baru kita pakai note. Terus terus kita pakai GTE. Banyak ya. GTE. Salah. GTE. Baru kita tulis apa judulnya. Jaringan komputer. Nah, kan ada 1, 2, 3. Kita lihat jaringan komputer. Kenapa dia tidak menampilkan bahasa Inggris sama FEB? Oke, selanjutnya kita pakai bold-wide. Bold-wide. Lagi. Jelek banget ya jaringan gue. Ya. Terus di sini kita akan pakai di mana bold-wide itu saya kayaknya sudah gunakan di tugas kemarin. Apa ya perintahnya? Nah, kita di sini menambahkan sebuah dokumen dan melakukan perubahan data update dalam satu kali perintah. Nah, dia pakai bold-wide. Jadi di sini kita akan pakai penulis aja. Oke. Berarti db dot buku maksudnya. Terus dot book right. Bukan kan ini besar deh. Iya bukan. Book wait, baru dia ini terus ini. Nah, terus kita pakai insert one, terus dokumen. Ini dokumen apa ya? Coba kita pakai dokumen juga. Coba kita lihat itu dokumen apa ya? Kenapa dia pakai dokumen? Ikut aja dokumen. Insert one, terus kita pilih ini. Dokumen. Terus kita ini ID, nama, NIM, karena
ID namanya. Oke, salah. Ini nerubah semua. Dia akan ini dalam satu dokumen, satu dokumen rubah bunga ID 6. Oh, ini menambahkan. Dia menambahkan dokumen. Jadi di sini karena kan tadi kita punya 5 tuh. Jadi kita akan menambahkan 1. Pertama kita akan menuliskan semua fieldnya. Yaitu pertama, apa ini judul? Buku kan? Ya, judul. Di mana judulnya itu adalah apa ya? Kita kasih masuk sastra aja. Tulisan sastra. Terus apalagi judul penulisnya itu Tenderlova. Terus koma, terus ada kategori. Kategorinya itu dia apa? Keluarga. Judul, nama, terus penulis. Kita tutup. Terus kita kasih koma. Terus kita enter. Terus kita buka lagi. Terus kita pakai update one. Kita lihat apakah dia berhasil. Update one. Dimana kita filter. Kita tulis filter. Terus kita tulis kembali. Terus kita update. Apa sih yang mau diupdate? Saya akan mengupdate apa ya bagus ya? Saya akan mengupdate judul yaitu jaringan komputer. Dengan penulisnya itu saya akan ganti. Jadi di sini jaringan apa ini? Oke. Dia judul terus jaringan komputer. Terus kita tutup. Baru kita pakai update one. Update baru save. Update. Set. Update set. Baru apa yang mau diupdate dari jaringan komputer itu, yaitu penulis. Penulisnya itu dia jadikan Yunita. Bukan. Mana tadi itu? Jumiati. Jadi Jumrah aja. Jumrah. Terus kita tutup. 1, 2, 3, 4. Terus kita tutup. Terus kita ini baru ini. Kita lihat apakah dia berhasil. Salah ini. Typo ya. Wite. Bulk wite. Kayak gini kan. Enter. Nah, kita lihat buku ya. Ini. Nah, apakah di jaringan komputer itu sudah jumlahnya sudah Jumiati kayak yang tadi sudah terubah jadi Jumrah. Terus ada ini tertambah ada tulisan sastra
ada satu dokumen yang tertambah. Terus selanjutnya mana ya sudah. Terus selanjutnya kita untuk menghapus dokumen. Saya akan menghapus dokumen. Terus merubah data update. Saya akan ini aja kali ya. Saya akan menghapus dokumen yang saya tadi tambah. Ternyata tidak segampang itu. Coba yang seruannya. Forward, baru dia pakai langsung delete one. Delete one. Filter. Terus nama yang ingin kita hapus. Bukan field maksudnya, field yang akan kita hapus. Pasti fieldnya saya akan menghapus judul anu aja kali ya. Bahasa Inggris aja. Judulnya itu Injika. Ya. Bahasa Inggris. Terus kita tutup, terus kita koma. Nggak langsung koma. Kita tutup, baru kita koma. Terus kita pakai update one karena kan sudah nih kita menghapus nih, jadi kita mau mengupdate satu dokumen lagi. Terus kita pakai ini, ya kan? Terus kita pakai update one. Dimana apa sih yang mau kita update itu, filter. Nah, kita di sini menuliskan apa yang mau kita update. Saya akan mengupdate tadi penulis. Penulis kan tadi jam ini deh. Saya akan kan tadi ini penulisnya Jumra ya. Jadi saya akan ganti jadi Jumriati aja. Penulis. Jadi gimana? Oh, bukan di sini judul. Ini alamatnya kan judul ya. Karena judulnya itu dia apa itu? Jaringan komputer. Salah. Jaringan komputer. Terus apa lagi? Di sini terus kita tutup dan kita pakai update setnya. Jadi kan ini di jaringan komputer nih. Nah, jaringan komputer ini siapa sih yang mau kita update di dalam? Tuh, salah. Menu, terus kita enter, terus kita pakai update set. Terus pakai set. Nah, di set ini kita salah, penulisnya itu kita jadi apa tadi ya, Jumriati kayaknya. Jumriati. Taruh aja di Jumriati aja. 1, 2, 3, 4, terus kita enter, terus kita tutup. Apakah dia berhasil? Saatnya kita lihat. Yap, pertama, apa yang tadi? Lah, di sini itu salah, harusnya kita menghapus. Gimana? Kita akan hapus dulu. Delete one. Kita akan hapus di sini penulis. Kita akan hapus di sini. Kan ada ini bahasa Inggris kan, ada kan. Kita mau hapus itu. Apa ini? Penulis. Siapa namanya? Jumriati. Jumriati. Jadi penulis. Maka dia berubah. Dia terhapus. Baik, teman-teman.
Selanjutnya, oke, kita akan langsung, nah di materi 14 juga sudah selesai, kemudian kita akan masuk di materi terakhir, yaitu materi 15. Di mana materi 15 ini dia pengelompokan data didasarkan pada suatu proses yang dilakukan dalam dokumen. Sini ada case study. Oke. Latihan. Nada. Wow. Ya kan? Terus jumlah peserta tiap mata kuliah. Cara biasa nih. Nah, kita pakai DB nilai count, terus kita mata kuliahnya itu data mining. Nah, di sini dia akan memberikan berapa sih jumlah peserta tiap mata kuliah data mining itu. Nah, gitu. Di sini kita akan apa ya kalau punya kita pakai buku aja kali ya, buku anggota. Terus pakai di sini BDDB anggota kon. Terus apa yang mau kita kita pakai lihat dulu anggota kita apa. Anggota. Aha. Oh, berarti situ total pinjaman aja kita ya. Berarti total pinjaman baru enggak, alamat aja. Wono kali ya. Oke, kita coba aja ya. DB terus kita pakai di sini anggota. Terus kita pakai count. Tulisannya. Gimana ya? Count. Terus kita pakai ini. Terus kita pakai ini. Terus di sini kita misal kita coba alamat aja. Terus wono. Kita tutup. Jadi alamat wono itu jadi alamat wono itu ada di 2 dokumen. Pertama, ada di dokumen yang bernama Parma, terus bernama EPI gitu. Nah, selanjutnya kita di sini pakai nilai agregat. Dia jika jumlah datanya banyak, maka kita menggunakan cara agregat. Kita akan cari tahu agregat itu apa sih gitu kan. Ada enggak ya penjelasannya? Agregat, kagak ada penjelasannya lagi. Kita cari tahu. Kita pakai agregat. Nanti kita jalankan saya perintahnya, kemudian kita akan tahu apa sih itu agregat. Pakai group. Berarti kita ganti sini agregat. Agregat. Baginya. Regate. Terus dia pakai grup. Salah. Ini. Terus ini. Terus kita pakai grup. Iya. Terus ID. Apa ya kita di sini? Kenapa MK? Kita lihat dulu datanya. ID. Kok MK ya? Mata kuliah. Oh, MK. Berarti kita apa ya? Bagus ya. ID. Kalau dia ID, kan di sini kita punya nama, alamat, berarti kita nama aja. Terus alamat. Aduh, apa sih? Aduh. Agak pusing.
ID, terus di dalamnya itu alamat. Terus di sini total. Kita coba aja kali ya. Nama, alamat, salah. Ini saya kurang. Alamat. Begini. Alamat. Terus salah. Alamat, terus kita di sini kasih total pinjam. Total pinjam. Tidak pakai sum. Satu atau dua ya? Dua aja. Kita tutup. 1, 3. Anggota agregate. Lah, iya. Agre. Terus kita pakai ID. Kok ini ya, peserta. Peserta. Kita cari tahu dulu. MK. Ini gimana ya? Kenapa dia peserta di sini? Ini ada taslingnya. Ya, kalau ada peserta langsung milih aja. Terus ini pesertanya apa? Jika jumlah datanya banyak, maka kita menggunakan cara agregation. Peserta, kenapa dia 3? Kayaknya saya sudah mengerti deh. ID mata kuliah dan di mata kuliah itu kok dia cuma mengambil, coba kita lihat berapa mata kuliahnya. Iya, kayaknya ada 3 G, 1, 2, 3. Itu G yang terulang-ulang. Nah, kalau di kasus kita itu gimana ya? Dia pakai nama, karena coba kita pakai ini aja kali ya. Kita pakai buku aja. Harusnya cocok dong. Nama kan, baru alamat. Terus apa di sini? Peserta. Ini apa dong? Peserta. Tetap error ya. Nama anggota kan. Nah, ini ID. Terus mata kuliah. Bonus alamat dong saya. Bisa kan? Alamat. Nah, dia disuruh untuk menghitung sum 1. Sum 2. Kalau sum 1 di sini gimana ya? Aduh, kok error banget ini. Grup anggota agregat token mana? Lah, gimana tuh ini? Alamat sum 1.
sum 1 agregate grup ID nama alamat serta ini apanya error token expected tik 2 dokumennya enggak ya? Iya ada, harusnya ada dong, cocok dong. Serta ini kan ID terus mata kuliah. Baik, saya akan mencari errornya dulu ya guys ya. Ternyata guys, dia harus tetap menggunakan ID dengan garis bawah ini, pantas di atas itu error. Jadi ID dia akan menjadi di Wono, sudah itu pesertanya. Jadi Wono itu pesertanya ada 2 atau misal jumlah total peserta dari Wono atau orang yang berasal dari Wono itu ada 2 orang atau 2 dokumen. Nah, selanjutnya latihan ini apa ini? Duh, sakit kepala gue. Nilai B, nilai ini untuk berapa nilai tertinggi setiap mata kuliah, berapa nilai terendah tiap mata kuliah, dan nilai rata-rata setiap mata kuliah. Oh, terus kita di sini pakai apa ya? Kita coba ini. Sum 1 kan? Aduh, salah. Terus nilai tertinggi. Nilai tertinggi yaitu pakai max. Gimana cara mengambil nilai tertingginya kalau anggota ini? Gimana sih? Anggota jadi apa ya kan? Nah, tertinggi kan ini. Salah. Duh. Nilai terendah. Min. Terus nilai rata-rata. Nilai rata-rata. APG. Mana ya caranya ini? APG. Pretty nih, pakai pretty nih. Terus enter, terus 2. 1, 2. Terus ini, terus ini, terus dot ya. Pretty. Jadi ya, karena dia tidak akan memberikan nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata karena saya tidak memiliki nilai. Maksudnya itu tidak ada kenapa jumlah? Kalau misal ini kita ganti alamat jadi total pinjam, bisa kira-kira? Total pinjam. ID 3, ID 2, ID 4. Peserta 1, peserta 2. ID-nya itu 3, 2, 4. Iya, karena ini 2G. Dia tetap tidak memiliki nilai ini, tertinggi, terendah, dan rata-rata karena saya tidak mempunyai nilai nilai di mana nilai ini bisa saya jadikan min max dan AVG. Nah, saya untuk selanjutnya
Ya kan dia ada. Terus aggregation. Aduh. Dia ke pertemuan ke berapa ya? Ini. Menyala geobase. Oh iya. Halaman 15 kayaknya tadi. Sintaksnya sesuai dengan studi di slide 13, maka dibuatkan database dengan nama mahasiswa. Create collection mata kuliah. Ya, sudah ada, saya sudah ini latihan. Oke, di sini kita pakai anggota. Buku aja. Jadi DB buku insert one. Saya sudah ini menambahkan. Menambahkan ini. Saya akan menambahkan di bagian anggota saja. Buku aja kan, anggota aja. Buku. Kita lihat buku aja. Ya, kita tambahkan buku aja. Dia pakai db.buku.insert one. Ya, kayak ini. Sini. Salah. Ya, cocok. Nah, di insert one di buku itu kan dia ada judul kan. Judul. Terus kita kasih dia ini berubah lagi. Apa ya bagus ya. Judul bukunya itu tak membenci hujan. Terus koma, terus ada penulis. Itu Sahara. Ada kategori. Lah. Ini seruan Sahara. Oh, enggak ada ininya. Kategori hampa. Terus kita tutup. Apakah dia berhasil? Kita lihat. Mana. Ya, tak membenci hujan, ada hampa. Terus ini ya dia isi apa ini? Hasil untuk tipe data yang tidak sesuai menunjukkan ini mana ya? Di satu nama itu kan diisi kan? Terus ini dokumenmu kita kayaknya mana itu ya? Jauh GHT sudah define. Gimana? Ini dia sendiri. Terus hanya sesuai dengan tipe data. Mahasiswa di mata kuliah VN. Dokumen yang tampil hanya sesuai dengan tipe data. Oh, apakah kita harus menulis ini? Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ada beberapa tadi yang salah dan cukup lama memperbaiki error. Terus ada beberapa tadi yang saya kurang mengerti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.